Halo semuanya, selamat datang di YouTube saya, Mama Kiki di Belanda bersama saya, Kiki. Hari ini kita akan membahas tentang koper lari. Koper lari adalah cover yang akan kita bawa ke rumah sakit jika kita akan lahiran. Ini saya sudah lahiran 11 bulan yang lalu. Ini sekarang saya akan memperlihatkan cover apa, isinya apa saja yang saya bawa ke rumah sakit. Jika Anda tertarik, silahkan stay on in this video. Langsung saja. Jadi saya membawa ini namanya maxi cosi untuk membawa bayi kalau kita dari rumah sakit ke rumah naik mobil pribadi. Saya punya ini untuk di kursi, jadi tidak digendong tapi ditaruh di sini. Di sini itu di sini adalah aturan di Eropa untuk keselamatan bayi, tidak boleh digendong saat naik mobil. Jadi ini untuk bayi usia 0 sampai 8 bulan, terus setelah 8 bulan ada kursi lagi sampai umur 4 tahun sampai umur 12 tahun ada kursinya. Seperti itu. Langsung saja, cover larinya apa saja isinya. Yuk kita lihat. Saya bawa tas kecil, ini isinya tentu saja barang pribadi, yaitu saya ada telepon, dompetnya ini ada kartu identitas, kartu asuransi kesehatan, dan jangan lupa Anda bawa kunci rumah. Anda punya kunci rumah serep ya, atau reservoir. Ini dibawa karena kalau kita ke rumah sakit panik, stres, nanti suami Anda lupa bawa kunci, Anda punya ininya, kunci. Gitu, untuk menghindari nanti pulang ke rumah nggak punya kunci, nggak bisa masuk rumah. Terus tentu saja kita akan buka ini apa aja isinya. Yuk kita lihat yuk. Saya dua fak cover saya ini seperti ini. Anda bisa lihat ini semuanya untuk bayi, kecuali ini majalah buat saya. Jadi kalau saya nunggu belum lahir, mungkin kita ada waktu untuk baca majalah, atau setelah lahiran anak tidur kita bisa baca majalah. Pilih majalah yang Anda suka. Jadi tips dari saya, ini itu nggak wajib ya, ini cuma buat mama saja. Ini buat baby, ini buat saya, peralatan saya. Nah, pertama-tama Anda lihat ini ya, peralatan mamah dulu atau baby dulu. Kita lihat mamah dulu, peralatan mamah dulu. Saya bawa ini buat kalau dingin, kalau di Eropa itu dingin, jadi siapkan baju. Tergantung cuaca dan musimnya. Kalau ada lahiran musim dingin, musim panas, itu bajunya juga beda. Saya lahiran kebetulan musim gugur. Setelah musim panas itu nggak terlalu dingin. 1 Oktober saya lahiran 2019. Jadi setelah musim panas itu masih cuacanya itu masih agak panas, nggak terlalu dingin. Baju hangat, kaos kaki kalau kedinginan. Ini baju yang santai setelah lahiran. Dan tentu saja baju yang akan Anda pakai setelah lahiran atau pulang dari rumah sakit. Baju apa? Saya bawa 2 baju. Pilih yang Anda
juga peralatan make up, peralatan mandi seperti lipstick, peralatan mandi, dan coklat. Ini benar-benar harus Anda makanan bawa, nggak harus coklat tapi makanan yang lain, cemilan. Sarannya manis. Kenapa manis? Karena manis adalah energi, adalah sumber energi yang cepat untuk diserap tubuh. Anda melahirkan itu mengeluarkan banyak energi. Energi Anda terkuras. Saya rasanya capek, rasanya seperti maraton lari puluhan kilo. Dan itu saya minta suami, coklat. Dia masukin ke mulut saya coklat atau permen atau ini roti manis. Pokoknya apapun itu, Anda itu rasanya itu lapar dan haus. Jadi siapkan juga minuman seperti Sinasapo, orange juice itu, atau minuman yang manis-manis. Pokoknya itu saran saya, itu pengalaman saya, teman-teman. Peralatan saya nggak banyak. Suami punya koper sendiri, dia bisa bawa yang dia mau. Dan peralatan bayinya mulai dari bedak bayi. Saya pakai Switzal dan Rita. Ini kenangan saya dari Blora. Dan minyak telon, karena minyak telon itu buat saya baunya harum. Jadi untuk orang Indonesia rasanya seperti di Indonesia. Kalau di Belanda ini bayi itu nggak boleh, nggak dikasih minyak, nggak dikasih bedak kayak orang Indonesia. Tapi saya pengen seperti orang Indonesia, karena saya orang Indonesia. Saya pakai minyak telon baby. Terus ini sudokrim, ini untuk kalau bayinya merah-merah ini di antara anus dan kemaluannya, itu pakai ini disemirkan. Terus vitamin D dan vitamin K, itu harus pakai vitamin D dan K untuk baby setelah lahir. Dan untuk babynya pakai rambut, sikat rambut gitu. Dan sarannya kalau mandikan baby itu di Belanda itu tidak boleh pakai sabun, karena baru lahir kulitnya masih sensitif, pakai air hangat saja cukup. Itu sarannya dari sini di Belanda, seperti itu. Terus lagi teman-teman, ini peralatan babynya saya bawa, tentu saja selimut buat babynya. Nanti kalau di sini babynya pakai selimut seperti ini. Ini selimut rajutan tangan buat sendiri oleh keluarga dari sini, hadiah buat anak saya. Dan lucu sekali. Ini waktu Alexander pulang dari rumah sakit pakai ini pertama kalinya dia pakai ini. Terus baju dalamnya pakai romper, namanya kalau di Belanda namanya romper, seperti ini. Kayak romper lucu banget. Jadi nggak pakai grito atau nggak pakai aku nggak tahu namanya di Indonesia. Kayak grito itu nggak pakai di sini, kalau di Belanda bedanya. Pakainya ini langsung pakai pampers gitu. Saya nggak bawa pampers, kenapa? Karena di rumah sakit sudah disediakan pampers. Kalau Anda bawa pampers nanti malu-maluin. Harus tahu, nggak usah bawa pampers, di rumah sakit itu ada pampers buat baby. Ini romper pakai pampers, terus kemudian pakai bajunya. Ini baju pertama Alexander ini dari omanya, hadiah dari omanya. Celananya ini sudah saya bawa dua atau baby ini. Ini celana ini, jadi dua sudah cukup, dua nggak usah banyak, dua sudah cukup. Atau ekstra yang kecil, lucu sekali. Ini sudah. Dan rompernya bukan romper juga. Ini besar, ini rompernya. Kalau babynya besar, dia ada dua ukuran, yang kecil sama besar. Karena babynya
itu besar, nanti kalau ukuran kecil nanti nggak cukup, jadi ada serupnya, sirup yang besar. Terus ini juga rompernya mulai dari ukuran 50 anak saya. Terus ini namanya pak kalau di Belanda, babynya pakai pak. Jadi setelah pakai romper ini langsung pakai pak ya sudah. Atau kalau nggak pakai pak, pakai tadi yang saya bilang, baju, celana sama baju. Nah, di Indonesia juga punya pak seperti ini. Saya beli di Matahari di Surabaya. Lihat ini perbedaannya. Ada di Indonesia itu pakai ini kenop. Kalau bahasa Belandanya, bahasa Indonesianya apa ini ya? Kancing baju. Sebenarnya ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Bisa jadi kemungkinan anak Anda kalau ini kancingnya lepas bisa ditelan. Kalau dia main-main gini tangannya otomatis nanti bisa kemungkinan kecil bisa lepas dan bisa ketelan. Itu kemungkinan kecil ya teman-teman. Jadi itu untuk menghindari tersebut Anda harus beli pak yang seperti ini, yang kancingnya seperti ini ya, yang kancing seperti ini. Oke, jadi tidak kancing seperti ini. Ini saran gitu, ini nggak saya pakai karena ditegur oleh suami saya karena bahaya. Itu saran dari saya. Dan tentu saja pakai ini topi lucu sekali. Dan ini buatan sendiri juga, dibuatkan oleh teman saya, itu hadiah untuk anak saya. Lucu sekali kan? Iya, begitu. Itu isinya. Dan kaos kakinya. Dan ini baby itu biasanya teman-teman dikocong kalau bahasa Jawa. Tapi saya beli kocong yang modern, masukkan di sini babynya, tinggal selesai. Seperti itu, beli kocong modern praktis. Sudah begitu. Siap rumah sakit seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Siap untuk ke rumah sakit dan lahiran. Bye bye, don't forget to subscribe. Dah.